Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini, saya membahas tentang koreksi yang dilakukan oleh DJP atas pemeriksaannya kepada wajib pajak. Koreksi yang dilakukan oleh DJP adalah atas penjualan ekspor. Kasus ini saya ambil dari putusan pengadilan pajak nomor PUT 005953 di tahun 2023. Kasus ini saya bahas dalam dua video, ya. Ini video pertamanya. Pada video pertama ini saya membahas mengenai adalah transaksinya, ya. Jadi transaksinya bagaimana, kemudian bagaimana pendapat wajib pajak atas koreksi yang dilakukan oleh DJP, dan kemudian bagaimana pendapat DJP atas koreksinya. Nah, di video kedua nanti kita akan membahas mengenai bagaimana majelis hakim memberikan putusannya dan bagaimana diskusinya, ya, bagaimana hasilnya itu. Nah, sekarang kita masuk transaksinya. Nah, wajib pajak ini diperiksa untuk tahun pajak 2016. DJP dalam melakukan koreksinya melakukan rekonsiliasi, ya, data yang ada di SPT masa PPN, kemudian di SPT tahunan PPh wajib pajak dengan data yang ada di sistem informasi DJP, SCDJP. Nah, dari hasil rekonsiliasi itu terdapatlah koreksi peredaran usaha sebesar sekitar 7,9 miliar rupiah. Dari 7,9 ini terdiri dari koreksi atas penjualan ekspor yang sebesar 6,157 miliar, koreksi atas penjualan lokal sebesar 18 juta, dan nota retur lokal dan ekspor sebesar 1,7 miliar. Nah, saya akan membahas yang koreksi atas penjualan ekspor saja yang besarannya 61,57 miliar. Nah, bagaimana pendapat WP atas koreksi ini? WP itu tidak setuju, ya, atas koreksinya sebesar 6,157 miliar ini. Karena menurut WP data yang ada di SCDJP itu tidak benar, ya. Jadi data tidak pas, ya, tidak cocok lah, ya. Itu data internal DJP bermasalah. Kemudian disebutkan oleh wajib pajak data yang di SCDJP itu datanya double, berganda, ya. Ada data gede, ada 2 kali penjualan ekspor yang masuk di SCDJP. Sehingga menurut WP itu nggak bisa dipakai dasar untuk melakukan koreksi, ya. Nah, WP telah menyerahkan bukti, ya, ekualisasi. Jadi WP juga melakukan ekualisasi bahwa yang benar itu ini menurut WP, gitu, ya. Terbuktilah bahwa ada yang ganda di SCDJP. Kemudian WP juga beralasan bahwa laporan keuangan itu sudah diaudit oleh akuntan publik, ya, dan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian di laporan audit juga disebutkan bahwa bebas dari salah saji, ya, salah saji, sehingga ya, diyakinkan bahwa laporan SPT wajib pajak itu sama dengan laporan akuntan publik dan itu tidak ada salah saji, ya. Kemudian itu sama, ya, jadi penjualan WP di laporan keuangan sama SPT adalah sama. Nah, bagaimana pendapat DJP atas koreksinya? Nah, DJP melakukan ekualisasi, ya. Jadi DJP mengatakan telah melakukan ekualisasi terhadap SPT PPh Badan, SPT masa PPN Januari sampai Desember 2016. Terdapatlah koreksi positif sebesar 7,9 secara keseluruhan dan yang ekspor adalah 6,157 miliar. Nah, atas koreksi positif ini, ya, DJP menurut DJP, WP tidak bisa memberikan dokumen maupun penjelasan yang memadai, ya. Itu menurut DJP. Dan juga menurut DJP, wajib pajak tidak melakukan pembetulan. Ya, kalau memang salah, ya lakukan pembetulan PPN-nya. Nah, itu menurut DJP. Tapi karena WP tidak melakukan pembetulan SPT masa PPN, ya, maka dianggap apa yang dilaporkan oleh wajib pajak sudah benar. Kemudian pada saat keberatan, ya, tim keberatan dari DJP meminta wajib pajak untuk mengirimkan dokumen, ya, dokumen yang berhubungan dengan koreksi tadi, ya. Tapi menurut DJP, WP tidak diberikan pada saat pemeriksaan keberatan, gitu, ya. Kemudian menurut DJP lagi bahwa DJP sudah meminta kepada wajib pajak 2 kali meminta permohonan dokumen dan itu tidak diberikan. Jadi tidak ada dokumen diberikan oleh wajib pajak pada saat keberatan. Dan ini ada klarifikasi. Jadi pada saat pembahasan kan ada tuh klarifikasi dengan wajib pajak bagaimana pembahasannya dan WP tidak hadir menurut DJP.
Nah, tapi WP hadir melalui kuasanya, dan ini kuasanya tidak diterima oleh DJP. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peraturan. Karena harus ada surat kuasa khusus, itu ditetapkan oleh PMK ya, nomor 229 tahun 2014. Jadi ada syarat-syaratnya untuk menjadi kuasa wajib pajak, tapi kuasa wajib pajak yang dikirimkan oleh wajib pajak ke DJP pada saat proses keberatan tidak memenuhi syarat dan tidak diterima oleh DJP. Kemudian wajib pajak juga diminta memberikan tanggapan tertulis. Nah, menurut DJP, wajib pajak tidak memberikan tanggapan tertulis tersebut. Kemudian pada saat proses keberatan, WP juga tidak memberikan dokumen diperlukan, gitu ya. Tapi di persidangan itu memberikan bukti. Nah, jadi menurut wajib pajak, menurut DJP wajib pajak itu tidak ada etikat baik, ya kan? Pada saat keberatan kenapa nggak diberikan? Kok di pengadilan diberikan? Nah, berarti tidak ada etikat baik. Itu menurut DJP. Nah, terus bagaimana pendapat majelis hakim? Bagaimana seharusnya dilakukan oleh wajib pajak, gitu ya, agar sengketa itu tidak terjadi lagi di masa datang? Nah, kita akan bahas di video yang kedua. Saksikanlah video kedua yang akan membahas tentang bagaimana hakim memberikan keputusan dan kita mendiskusikan kasus ini. Apakah kasus ini akan bermanfaat atau tidak supaya jangan terulang lagi di masa akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video yang kedua.